الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Allah lebih mengetahui makna dari Alif Lam Mim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Al-Qur'an dengan dua sifat sekaligus. Yang pertama, kitabun uhkimat ayatuhu min ladun hakimin khabir. Kemudian yang kedua, Allah juga menjelaskan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Dalam ayat yang pertama Allah menjelaskan bahwa Quran itu ayatnya muhkam. Dan dalam ayat yang kedua Allah menjelaskan bahwa Quran itu ayatnya mutasyabih. Sedangkan dalam ayat yang ketiga walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi dalam satu segi, dalam satu waktu Allah menjelaskan bahwa Quran itu muhkam semua. Dalam satu waktu Allah menjelaskan Quran itu mutasyabih semua. Dalam satu waktu yang lain Allah menjelaskan Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Bagaimana maksudnya ini? Ini bahasa mudahnya karena enggak semua ini dewasa di sini. Nah, bahasa mudahnya ketika Allah katakan Quran itu muhkam, maka artinya Quran itu isinya tidak ada kelirunya. Isinya benar semua. Isinya tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Kalau dikatakan Al-Quran itu muhkam. Kalau dikatakan Al-Quran itu sebagai mutasyabih, surat Luqman itu juz 21 itu loh. Enggak ketemu-ketemu kamu. Enggak pernah baca Quran gimana? Juz 21 itu belakang bukan di depan.
Masa 21 di depan dikira juz 2 nanti. Inilah masalul himari yahmilu asfaro. Enggak perlu diartikan ya, begitu artinya pokoknya. Ketika Allah mengatakan Al-Quran itu mutasyabih, saling menyerupai, maksudnya bagaimana? Semua Al-Quran itu isinya serupa dalam kebenarannya, serupa dalam keindahannya, serupa semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dikatakan Quran itu mutasyabih. Ketika Allah mengatakan Quran itu sebagian muhkam, sebagian mutasyabih, apa maknanya? Nah, ini agak panjang. Simpulannya bagaimana? Ayat muhkam itu yang maknanya bisa dipahami secara langsung. Jadi baru baca ayatnya itu langsung kita tahu maknanya apa. Aqimus shalah, langsung tahu. Salatlah, jelas. Tanpa perlu melihat macam-macam sudah tahu maknanya. Kalau mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya perlu perenungan khusus untuk bisa memahaminya. Paling mudahnya begitu. Nah, alif lam mim ini termasuk golongan ayat mutasyabih. Ayat-ayat yang hanya orang-orang yang khusus yang diberitahu oleh Allah makna-makna ayat seperti ini. Akhirnya jadilah ayat-ayat awal surat ini jadi doa itu. Kafa ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin qaf himayatuna, qaf wal Qur'anil Majid wiqayatuna. Ini karena beliau sudah dapat ilham khusus mengenai makna-maknanya ayat tersebut. Tapi untuk orang seperti kita ini yang memang hatinya kurang bersih dan tidak mau dibersihkan, maka yang paling selamat kalau membaca Fawatihus Suwar ini kita artikan Allahu a'lamu bimuradihi, Allah lebih paham tentang maknanya ayat-ayat yang seperti ini. Dan ayat-ayat yang seperti ini ketika maknanya tidak bisa diketahui itu justru bagian dari mukjizat. Ketika maknanya tidak bisa diketahui oleh umumnya manusia itu bagian dari mukjizat. Karena orang Arab itu ketika zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah, itu adalah orang-orang yang paling ahli sastra. Sastra menjadi perkara yang paling diagung-agungkan pada waktu itu. Sastra menjadi perkara yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, kebangsawanan seseorang, kehormatan seseorang itu dilihat dari sastranya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan Quran dengan sastra yang satu orang pun gak ada yang paham. Alif lam mim, langsung gak ada yang paham. Padahal ini adalah huruf-huruf, susunan huruf dari apa yang kau baca tiap hari. Alif ya ada, lam juga ada, mim juga ada, qaf ada, nun ada, kaf, ya, ain, shad, yasin dan seterusnya ada dalam huruf kalian. Tapi apakah susunan seperti ini kalian pernah memikirkan sebelumnya? Apakah susunan seperti ini pernah terbayang di otak kalian sebelumnya? Ketika tidak pernah terbayang dan tidak bisa memahami, fahamlah kalian bahwa ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini justru ketika nggak diketahui itu malah jadi mujizat. Fahimtum?
Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat dari kitab Al-Hakim yang maha bijaksana. Al-Hakim itu bisa dimaknai beberapa hal. Yang pertama, Al-Hakim dimaknai Al-Hakim, yang memberi keputusan kepada manusia dalam perkara-perkara yang mereka bersengketa di dalamnya. Al-Hakim bimana Al-Hakim. Wa mahtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Jadi manusia ketika bersengketa, ini boleh atau tidak, ini bagus atau tidak, bermanfaat atau tidak, menguntungkan atau tidak, maka Quranlah yang memberi keputusan kepada manusia. Maka Quran itu sumber hukum pertama dalam Islam. Maka siapa yang mengingkari hujjatul Quran, mengingkari bahwa Quran itu adalah sumber hukum, maka dia sudah keluar dari Islam. Apalagi kalau orang-orang zaman sekarang yang mengatakan itu Quran kan hukum zaman onta. Kita tanya balik, emang zaman sekarang onta sudah nggak ada? Onta masih banyak di mana-mana. Ini jawaban mudahnya, itu masih banyak lagi jawabannya. Yang semua anak kelas 1 pun paham itu. Jadi Quran itu adalah sumber utama hukum dalam Islam. Kemudian tafsir pertama dari Al-Quran adalah Al-Hadis, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum apa? Yatafakkarun atau yatadakkarun? Ayo, para hufatnya bagaimana? Dilihat aja, biar kelihatan yang suka ngelamun sama yang suka mikir. Yatafakkarun. Tadi yang yatadakkarun siapa yang bilang? Saya diam aja, saya enggak mikir kok. Wala'allahum yatafakkarun. Jadi Quran sunnah itu adalah terjemah pertama dari Al-Quran itu ya hadis itu. Maka jangan sampai mengatakan Quran sumber hukum kemudian menolak hadis. Keliru juga ini. La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun min amri fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fi haraman harramnah wa ma wajadna fi halalan istahlalnah ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu ala la yahillu lakum al-himar al-ahli ila akhiril hadis. Ya, dalam riwayat Abu Daud. Nanti akan datang memang orang-orang yang mereka menolak hadis sambil berpegangan dengan satu hadis yang sangat dhaif, bahkan munkar. Ya. Mungkin itu maudhu kayaknya hadisnya. Yang dijadikan pegangan mereka bahwa kalau kalian melihat hadis itu sesuai dengan Quran, kerjakan. Kalau hadis itu enggak sesuai dengan Quran, tinggalkan. Ya, ini hadisnya betul-betul tidak sesuai karena hadis itu mentafsiri Quran, bukan mau bertentangan dengan Quran. Ya, mirip-mirip sama orang yang bilang kalau Ramadan itu hisab, lihatnya dengan perhitungan tanggal, itu ikut Quran. Kalau harus ru'yah dulu, itu ikut hadis katanya.
Seakan-akan Nabi itu nggak ikut Quran kan? Berarti dia ikut Quran, Nabi nggak ikut Quran. Siapa yang lebih tolol daripada dia? La ilaha illallah. Tilka ayatul kitabil hakim. Al-hakim makna yang kedua, dzu hikmah, yang memiliki kebijaksanaan. Jadi hukum dalam Islam itu selalu ada hikmah di balik hukum tersebut. Aturan-aturan dalam Islam itu selalu yang terbaik. Bagaimana mungkin dia tidak yang terbaik? Karena aturan Islam dari Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa kebutuhan manusia. Maka hukum Islam itulah yang paling cocok dikerjakan manusia, ya hukum Islam itu. Manusia itu ciptaan Allah. Tinggal di bumi Allah. Di bawah kolong langit Allah. Dia tidak tahu apa yang maslahat bagi dia. Dia juga tidak tahu apa yang madarat bagi dia. Yang tahu mana maslahat, yang tahu mana madarat siapa? Allah. Maka Allah memberi hukum yang di situ terkadangan ada kebijaksanaan yang bisa dipahami oleh manusia. Kadang-kadang memang ada kebijaksanaan yang manusia itu diuji, mau tunduk kepada Allah atau tidak. Seperti umpamanya Allah mengharamkan babi. Mungkin sebagian sekarang bisa paham di dalam babi ada cacing pita dan sebagainya. Nah, itu untuk orang-orang yang imannya kepada Allah itu kurang jelas ya. Begitu kan nggak apa-apa. Kalau bagi kita, kalau Allah sudah katakan haram, ya haram sudah. Mau ada cacing pita, mau ada naga, mau ada dinosaurus, nggak urus. Nah, ini harusnya begitu. Karena para sahabat ya, nggak banyak tanya mereka. Innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim nabiyahum. Kebanyakan tanya dalam perkara-perkara yang sudah jelas itu bikin malah hancur. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan sebagai petunjuk, warahmatan dan anugerah rahmat, lil muhsinin bagi orang-orang yang baik. Al-Quran itu isinya petunjuk. Al-Quran itu adalah anugerah rahmat, tapi khusus lil muhsinin, ay lil mu'minin. Karena ketika muhsin itu dimutlakkan, itu artinya hanya kepada orang iman saja. Maka orang kalau tidak iman itu tidak bisa kita katakan baik kepada orang yang tidak iman, itu tidak bisa. Karena kita ini kadang-kadang beritanya itu dari koran, HP, majalah, YouTube, Mbah Google, dan sebagainya. Akhirnya itu orang kafir kelihatan sopan-sopan, orang kafir kelihatan berakhlak, padahal mereka berserak bukan berakhlak. Ya, mereka itu berserak semua. Mereka itu hamba Allah tapi tidak mengakui wujudnya Allah. Bagaimana mereka bisa dikatakan orang baik? Al-muhsinin, al-mu'minin. Atau al-muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi orang itu kalau nggak sering beramal soleh, maka Quran nggak akan jadi petunjuk bagi dia. Al-muhsinin, alladzina ya'maluna as-solihat. Hanya orang-orang yang fasik tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang sempurna dari Al-Quran. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Al-Baqarah ya hafal semua. Masih pojok keempat lagi. Ya, jadi seperti itu. Orang yang beramal kebaikan, al-muhsin alladzina ya'maluna as-salihat,
wa yajtanibunal muharramat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Insyaallah semua niat. Atau al-muhsinin, orang yang punya sifat ihsan. Orang yang punya apa? Sifat ihsan. Mal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Artinya orang yang punya muraqabah kepada Allah. Di Quran itu akan bisa bermanfaat kalau orang itu selalu ingat kepada Allah. Kalau orang itu zikirnya kurang, maka sebagaimana hadis yang kita pelajari sebelumnya, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Orang itu yang tidak zikir seperti orang mati. Orang mati itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendapatkan manfaat. Maka orang yang punya ilmu, punya Al-Quran, tapi dia itu jarang berzikir, hatinya tidak ingat kepada Allah. Kalau suruh zikir ngontak ngantuk terus, dibangunkan perasaannya sakinah. Nah, yang seperti ini kamasalil mayyit, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendapat manfaat, hanya bikin bau saja. Apalagi kalau jarang mandi. Karena di sebagian santri ini ada pemahaman nggak benar, semakin nggak pernah mandi semakin jadi Pak Kiai katanya. Nah, ini betul-betul buruk sekali pemahaman begini ini. Nah, itu bab mandi apa dibuang aja dalam kitab itu. Semua kitab fikih, semua kitab hadis ada menjelaskan mandi, baik mandi wajib, mandi sunnah. Kok bisa orang itu nggak mandi perasaannya mau jadi wali itu bagaimana? Jadi wali itu dengan baca Quran, dengan takwa, meninggalkan maksiat, bukan dengan nggak mandi. Akhirnya bajunya putih tiba-tiba jadi batik. Ini kadang-kadang pemahamannya yang ngejos-ngejos itu loh. Orang yang pokoknya yang ngejos-ngejos itu. La ilaha illallah. Makanya dalam satu hadis disebutkan wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Siapa yang menjadikan Quran di depan dirinya menjadi panutannya, maka Quran akan menuntun dia sampai ke surga. Allahumma ja'alna minhum. Tetapi kalau orang itu menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, dia tidak mempedulikannya, tidak menghiraukannya, masa bodoh dengannya, Qurannya enggak pernah dibaca, kalau baca juga tidak direnungi, kalau direnungi tidak dipraktekkan, maka Quran akan mendorong dia menuju neraka. Na'udzubillah. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina, yaitu orang-orang yuqimunas shalah, yang mereka menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, dan membayarkan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka kepada akhirat hum, mereka itu yuqinun, betul-betul beriman, betul-betul yakin. Jadi sifatnya orang muhsin itu siapa? Yuqimunas shalah, menegakkan salat. Jadi salat itu amalan yang sangat-sangat spesial dalam Islam. Satu-satunya amal yang Allah serupakan dengan iman, bahkan dinamakan dengan iman. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Dalam Bukhari disebutkan hadis tentang para sahabat yang mereka setelah kiblatnya dipindahkan menghadap ke Ka'bah, mereka bertanya-tanya bagaimana nasibnya teman-teman kita yang mereka mati sebelum pindah ke Ka'bah atas Baitul Maqdis. Maka Allah berfirman, wa ma kana Allahu
liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Dan di situ tidak dikatakan salatakum tapi imanakum. Satu-satunya amalan yang disetarakan dengan iman. Dinamakan dengan iman, jangan disetarakan. Dinamakan dengan iman. Dan satu-satunya amalan yang kalau ditinggalkan, ada ulama yang menganggap mereka keluar dari Islam. Dengan hadis bainal mu'min wa bainal kufri tarkus shalah, bainal mar'i wa bainal kufri tarkus shalah, atau kama jaa fil hadis. Antara orang iman, antara seseorang dan kekufuran itu penghalangnya adalah tarkus shalah. Kalau orang itu sudah meninggalkan salat, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Itu pendapat Imam Ahmad. Jadi orang nggak sholat tuh langsung kufur. Orang melakukan maksiat sebanyak apapun, itu seluruh ulama selagi dia tidak istihlal tidak ada yang menganggap kafir. Tapi kalau orang nggak sholat bisa dianggap kafir. Tapi amalan yang begitu penting ini rata-rata umat Islam begitu jauh dari sholat. Bahkan santri-santri pun kadang-kadang jarang sholat. Bukan di sini maksudnya, di mana gitu. Bahkan dulu ayah saya itu pernah ceramah ya di salah satu daerah. Maka setelah ceramah, waktu ceramah itu ngajak sholat gitu. Sebagian ulama menegur, Pak Yai jangan diajak sholat orang itu, biarin aja nggak usah sholat nggak apa-apa, yang penting Islam katanya. Jadi sampai ulama-ulamanya pun punya pahaman orang itu nggak usah sholat nggak apa-apa. Ya, bayangkan ini, makanya hati-hati kita ini. Maka jangan heran di pondok itu suruh sholat sampai macam-macam perkara itu dikerjakan biar kamu sholat, karena sholat itu menjaga keimanan kita. Gerbangnya didobel-dobel itu. Itu pun masih ada orang yang nggak mau sholat. Masya Allah. Ajaballahu min qaumin yadkhulunal jannata bisalasil. La ilaha illallah. Alladzina yuqimunas shalah. Bukan hanya salat, menegakkan salat. Rukun syaratnya dipenuhi. Nunggu salat di masjid. Maka ada di Aljazair sana sekelompok ulama itu mereka safar, kemudian di tengah perjalanan berhenti untuk salat. Sebelum azan mereka sudah di situ nunggu sholat sampai qomat, kemudian sholat dengan khusyuk. Ketika qomat maka muncullah beberapa anak muda ikut sholat. Selesai sholat, maka anak muda tadi datang kepada para ulama itu. Tuan, kami melihat tuan-tuan itu sholatnya begitu khusyuk sekali. Sedangkan kami ini sholat kok nggak ada rasanya. Maka kebetulan di situ itu ada kipas. Tahu kipasnya? Yang biasa kalian nunggu sholat di bawah kipas sukanya. Maka ulama tadi karena memang orangnya cerdas dan cerdik, lihat kipas saja dapat pelajaran. Kalau orang itu nggak cerdas, nggak ahli ilmu, lihat kitab pun bingung. Mana surat Luqman ini? Kok lari terus surat Luqmannya? Surat Luqmannya di situ aja, nggak pernah kemana-mana. Orang itu kalau dipilih oleh Allah lihat kipas saja dapat petunjuk. Maka akhirnya melihat kipas. Hei anak muda, lihatlah kipas ini. Kalau kita nyalakan dengan kecepatan penuh, kemudian tengah-tengah dia berputar, kita matikan off, maka dia nggak langsung berhenti, masih muter saja pelan-pelan. Perlu waktu sampai dia berhenti. Betul atau tidak? Lah hati kita itu kayak kipas itu, sudah muter mikir dunia sana sini, putar perpulangan, ini mau pengeluaran atau bagaimana. Tiba-tiba qomat baru ke masjid, dia masih muter, nggak menghadap kepada Allah. Nah, kalau kamu itu sudah duduk dulu di masjid sebelumnya wiritan baca Al-Quran, maka kipas hatimu sudah diam. Akhir Allahu Akbar, hatimu akan menghadap kepada Allah. Nah, makanya itu jangan nunggu sholat di gerbang. Nah, itu kan ada itu. Orang-orang nunggu sholat kok di gerbang, itu sunnah mana itu? Sunnatul munafikin atau mulhidin?
La ilaha illallah. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Dan orang-orang yang membayarkan zakat. Zakat itu kalau dipraktekkan betulan, maka kemiskinan itu akan hilang. Seperti zamannya dulu. Zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu dikatakan, amil zakat itu selalu kebingungan kalau orang sudah bayar zakat. Yang bayar terlalu banyak, yang nerima nggak ada yang mau. Kalau sekarang amil juga bingung juga. Yang minta banyak, yang bayar nggak ada. Kasihan jadi amil. Dari dulu sekarang bingung terus. Nah, makanya zakat itu betul-betul syariat yang luar biasa kalau dipraktekkan. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka betul-betul yakin kepada akhirat. Jadi bukan sekedar kalau kita dikatakan tuh iman kepada akhirat ya iman, kalau kita enggak iman pada akhirat ya bukan orang iman namanya kita. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman kepada hari akhir semua iman. Tapi iman yang kita cari itu sampai seperti imannya Harisah. Bagaimana keadaanmu? Asbahtu mu'minan haqqan. Kok bisa bilang iman sebenarnya bagaimana? Saya melihat seakan-akan ahli surga saling ziarah satu sama lain. Saya melihat seakan-akan ahli neraka sudah masuk dan dihukum di neraka. Jadi imannya itu sampai perkara yang di akhirat sudah kelihatan ketika di dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, aku lebih hafal jalan-jalan di langit daripada jalan-jalan di Madinah. Nah, kita ini apa yang kita hafal jalannya? Lubang-lubang di pondok. Makanya ini keyakinan yang sampai merubah sikap. Keyakinan yang sampai merubah pikiran. Keyakinan yang sampai merubah rasa. Keyakinan yang sampai merubah cita-cita. Itulah namanya yang kita cari itu. Ma dharra man kana fil firdausi maskanuhu ma massahu qablu min bu'sin wa iqtari tarahu yamsi khaifan wajilan ila al masajid dhullan baina atmari. Sering diceritakan Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri udah itu ngajar dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Udah capek sekali. Tapi beliau mengingat akhirat. Beliau menghibur dirinya dengan cara ingat akhirat. Walaupun capek-capek begini, capek ngaji, sudah hampir maghrib, makan sudah dihidangkan. Nah, pikirannya kita ini enggak selesai-selesai, ini udah mau makan nih bagaimana? Makan sudah mau dihidangkan, enggak masalah kalau akhirnya surga Firdaus. Nah, jadi namanya pikir akhirat itu merubah yang aslinya berat jadi ringan, yang aslinya pengen dunia jadi enggak pengen dunia. Sebagaimana ceritanya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ditawari minum madu dicampur dengan air, hanya itu saja. Maka langsung beliau mengatakan, oh jangan, ini terlalu enak. Ini terlalu enak, saya khawatir mengurangi nikmat saya di surga. Nah, ini yang aslinya capek jadi tidak capek, yang aslinya pengen jadi tidak pengen karena ingat akhirat. Yang aslinya mau tidak sabar jadi sabar karena ingat akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya Yasir ketika mereka diazab habis-habisan, dihukum habis-habisan oleh Abu Jahal Group. Wah, ada Abu Jahal Groupnya. Abu Jahal dan teman-temannya ya, di grupnya berarti. Oleh Abu Jahal Group. Maka Nabi mengatakan, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabar-sabarkan diri kalian wahai keluarga Yasir, karena sebentar lagi kalian akan berkumpul bersama di surga. Nah, gitu juga kita itu. Kalau sudah mulai enggak sabar, pengen makomi, pengen pulang, pengen ini, pengen itu, sabron
fa inna mau'idanal jannah. Sebentar lagi masuk surga kok enggak sabar. Insyaallah semua niat. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muq'im ya rabbi bil mustafa balligh مقصدنا يغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا. أكرمنا ولا تهنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا. أصلحنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمة على الحق يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. صلاة